Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan sini saya Mutia Azahra. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perencanaan interaksi edukatif. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dokter Pengempu dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Langsung pada pokok pembahasan, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, yaitu ada pengertian, tujuan, serta komponen interaksi edukatif. Yang kedua, ada model-model interaksi edukatif. Yang ketiga, ada rancangan interaksi edukatif. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan pengertian, tujuan, dan komponen interaksi edukatif. Nah, pengertian interaksi edukatif ini pada umumnya adalah suatu hubungan timbal balik atau bisa disebut juga sebagai feedback antara individu yang satu dengan individu yang lain. Istilah ini sering terjadi pada lingkungan masyarakat atau selain lingkungan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari interaksi edukatif ini yaitu antara siswa dengan guru yang merupakan titik temu dan bersifat mengikat serta mengarahkan aktivitas dari kedua belah pihak, sehingga kriteria keberhasilan seluruh proses interaksi hendaknya ditimbang atau dievaluasikan agar tercapai tujuan pendidikan. Nah, adapun komponen interaksi edukatif ini ada 6. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua ada kegiatan belajar mengajar, yang ketiga bahan pengajaran, yang keempat sumber pembelajaran, yang kelima metode, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, lanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu model-model interaksi edukatif. Nah, adapun model interaksi ini adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Ada beberapa metode interaksi edukatif, adapun beberapa metodenya yaitu berada di dalam kelas. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua ada metode tanya jawab. Interaksi dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan komunikasi verbal, yaitu dengan memberikan pertanyaan untuk dijawab. Di samping itu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Pokoknya semua yang bersangkutan dengan pendekatan kepada siswa dengan guru. Yang ketiga ada metode diskusi atau musyawarah. Metode ini merupakan salah satu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan suatu permasalahan untuk diselesaikan sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih siswa untuk saling bertukar pendapat, bertukar informasi maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada rancangan interaksi edukatif. Rancangan interaksi edukatif ini adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan atau untuk tujuan pendidikan dan pengajaran, dalam arti lebih spesifik pada bidang pengajaran. Dikenal adanya interaksi belajar mengajar ini, dengan kata lain, interaksi edukatif ini adalah sebagai interaksi belajar mengajar. Nah, dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagian besar kebutuhan anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif dengan harapan mampu membatani dan memecahkan masalah yang sedang guru hadapi dalam kegiatan interaksi edukatif. Prinsip tersebut harus dikuasai oleh guru agar dapat tercapai tujuan pengajaran. Adapun prinsip-prinsip rancangan ini, yang pertama ada prinsip motivasi, yang kedua ada prinsip pemecahan masalah,
Yang ketiga ada prinsip keterpaduan, yang keempat ada prinsip individual. Nah, apa sih prinsip motivasi ini? Prinsip motivasi ini agar setiap anak didik ini memiliki motivasi belajar. Apabila tertanam dirinya motivasi, maka anak didik akan semangat untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, apa sih prinsip pemecah masalahan yang akan dihadapi? Nah, salah satu indikator keandaian anak didik ini banyak ditemukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah yang akan dihadapinya. Pemecahan masalah ini dapat mendorong anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah belajar. Dan anak didik ini akan lebih cepat tanggap dan juga kreatif. Selanjutnya ada prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan ini yaitu yang akan meninjau dan membantu anak didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi edukatif. Dan yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Nah, ini dapat melihat sudut pandang, melihat aspek anak didik yang dari segi biologis, intelektual, maupun psikologis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.